semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Halo. Ya, ketemu lagi malam ini teman-teman, kita mau general reading lagi ya. Aku masih mau dengan satu tema ya. Eh, Bosen ya, tapi aku suka banget sih dengan tema ini ya. Bagaimana perasaan dia saat ini kepadamu? Nanti baru kita baru kasih tambahan pertanyaan lagi di dalam pembacaan nanti ya. Oke, silahkan fokuskan kepada orang yang teman-teman tunjukkan atau yang sering kalian idam-idamkan atau mungkin selama beberapa hari ini bikin kalian ruwet gitu ya. Pingin tahu sebenarnya perasaan dia lagi kenapa sih gitu sama kamu ya. Oke guys, kita mulai ya. Oke, ya silahkan yang mau berdoa dulu. Semoga energi ini tidak ada yang nyangkut ya, yang menjadi kendala di kehidupan kita di dunia nyata ya. Bagaimana perasaan dia saat ini kepadamu? Sebutkan nama orang yang sayang, yang kalian cintai di dalam hati kalian ya. Oke. Bagaimanakah perasaan dia saat ini kepadamu ya? Ini lagi ruwet ya. Guys, I'm sorry, aku nggak bermaksud untuk menyakiti beberapa orang di sini atau seseorang yang mungkin selalu salah paham ya dengan bacaan aku, dengan cara aku membawakan tema. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. Ini kan aku yang baca, jadi terserah aku dong. Oke, gini ya teman-teman ya. Bagaimana sih perasaan dia saat ini kepadamu ya? Kamu mungkin belakangan ini ngerasa gelisah, nggak enak hati, mungkin juga habis bertengkar. Sebenarnya ya, apa yang sedang dia rasakan saat ini sama kamu ya? Sikap dia saat ini kepada kamu di sini ya, teman-teman semuanya. I'm sorry lagi ya. Kita ngenariknya adalah hubungan apa namanya segitiga lagi ya. Dalam hubungan bersegi-segi ini ya, sikap dia saat ini kepadamu ya, orang yang menjadi pihak ketiga gitu, sedang melamun, banyak memikirkan sesuatu ya. Jadi dia tuh seperti kayak ada masalah di dalam dunia pekerjaannya, ada masalah dalam keuangan atau finansial dia yang tidak kunjung membaik, dan juga ada masalah dalam kesehariannya dia. Tapi dia melamunkan kamu gitu ya. Dia tuh sayang sama kamu ya. Apa ya? Dia memiliki rasa gairah bercinta dengan kamu gitu ya. Keinginannya tinggi sekali gitu, karena bukan hanya sekedar mencintai fisik wajah saja, tapi memang apa ya, dia memiliki satu rasa gairah yang tinggi terhadap kamu gitu. Ini yang sedang dia lamunkan. Kalau dia sedang kangen atau apa, dia bisa menghayalkan kamu ya, meskipun saat ini kamu sama dia lagi salah paham, akhirnya kamu sama dia saat ini jadi berjauhan, jadi jauh ya, secara kamu juga sudah malas untuk komunikasi, dia juga tidak mau membuka komunikasi, akhirnya hubungan komunikasi kalian jadi berjarak gitu ya. Dan di sini juga ada halangannya terhadap sikapnya dia ke kamu adalah karena keluarga dan juga karena pasangan sahnya ya. Tapi perasaan dia sih sama kamu ini kangen banget ya, sedang berangan-angan gitu hari ini, saat ini ya, sedang memikirkan sesuatu yang pernah kalian lakukan bersama. Oke, apa itu kalian yang tahu ya? Oke, lalu bagaimana hubungan kamu nanti ke depannya ya? Bagaimana nanti hubungan kamu ke depannya? Saat ini perasaan dia memang lagi ngelamunin kamu ya gitu. Jadi ada konflik di antara kamu sama dia tentang hal-hal yang kecil, selalu menjadi perdebatan ya. Jadi dia jengkel, dia kesel gitu ya. Kamu mungkin yang memutuskan komunikasi atau dia di sini ya, bisa bolak-balik energinya. Tapi untuk saat ini memang terhalang oleh si keluarga dan pasangan sahnya. Tapi perasaan dia sama kamu sayang nih. Perasaan dia sama kamu senang, hatinya sayang gitu ya. Di sini ada perasaan was-was gelisah ya dalam hubungan ini gitu ya. Dia
apa ya, dia sedang atau selalu merasakan, hawa panas di dalam dadanya, pikirannya nggak pernah tenang gitu dalam berhubungan sama kamu ya. Jadi dia sering keluar rumah, sering berpergian dekat-dekat lah, nggak terlalu jauh dari kediaman rumahnya ya. Dia selalu menenangkan diri gitu ya, mencari sesuatu yang membuat, perasaan dia itu lega gitu, perasaan dia itu pulih dari, was-was gelisahnya karena memikirkan kamu. Perasaan dia kencang banget dan kuat banget saat ini memang ya. Meskipun dia dan kamu tidak pernah sama dalam pemikiran, dalam pandangan, dalam perasaan ya. Kadang kamu sayang, dianya lagi fokus ke kerjaan. Kamu kangen, dianya lagi sibuk dengan keluarganya. Jadi selalu terbalik-balik ya. Dan di sini juga dia sedang keluar gitu ya, sedang tidak jauh dari rumahnya gitu ya dengan orang baru ya. Ada orang baru yang saat ini atau mungkin teman-teman baru dia ya. Yang juga membuat dia bingung, yang membuat dia jadi ruwet saat ini ya. Kenapa? Kecewa dia, ruwet kecewa terhadap orang baru tersebut. Mungkin karena apa? Kita cek apakah dia punya perasaan juga terhadap orang baru ini atau ada apa. Oke. Jadi teman-teman ya, si orang baru ini bekerja sama dalam pekerjaan. Dia memiliki usaha. Dia memiliki sesuatu yang baru saja mungkin dibangun sama dia ya. Dan dia bekerja sama dengan orang baru ya. Di sini dia menemukan kendala, menemukan kesusahan dalam pekerjaan ini ya. Dimana perasaan dia juga bercabang ya saat dia juga ngelamunin kamu, dia juga ngelamunin bagaimana proses perkembangan nanti ke depannya atau bagaimana nanti mewujudkan kesuksesan ini ya dengan cara atau jalan apa gitu ya untuk usaha yang sedang dia tekuni saat ini ya. Di sini ada masalah mungkin juga dalam keuangannya dia ya yang membuat dia juga banyak pikiran, nggak tenang ya. Untuk hari-hari ini mungkin dia nggak tenang dalam sebuah hubungan juga selalu bertengkar ya, selalu ada kecemburuan gitu ya. Lalu dia untuk menghilangkan semua itu dia keluar rumah, bepergian dan sikapnya memang sangat banyak berubah terhadap kamu. Sebenarnya bukan karena dia nggak cinta, tapi dia menghindari konflik yang berlebihan lagi atau mungkin dia udah lelah ya dengan pertengkaran, jadi dia mengalah dan tidak mau berdebat dengan kamu tentang hal apapun. Saat ini perasaannya pengen jalan sama kamu, pengen jumpa sama kamu ya. Dia lagi kangen gitu ya, pengen ada perjalanan tapi di sini susah, ada kendalanya dalam sebuah hubungan kamu sama dia karena adanya pasangan di dia ya yang membuat hubungan ini menjadi seperti apa ya, banyak sekali halangan rintangan sehingga sulit untuk menyatu, sulit untuk berjumpa. Tapi hubungan ini terus berjalan dan hubungan ini terus sampai saat ini masih berjalan ya. Sebenarnya dia sayang sama kamu ya. Saat ini pingin banget telepon gitu, lagi kangen, lagi cinta ya, lagi ingat kamu gitu. Dia juga pingin banget apa namanya bercinta gitu ya, berdekatan dengan kamu gitu ya, bermesraan dengan kamu saat ini sehingga dia dalam lamunannya itu ya, itu yang dia pikirkan adalah perjumpaan pertemuan dengan kamu saking dia memang lagi menahan rasa rindu gitu ya. Jadi saat dia menghilangkan penatnya tentang pekerjaan dan uang-uang mungkin yang sudah apa namanya banyak terpakai gitu ya dalam bisnisnya membuat dia pusing dan ruwet, lalu dia selalu menghadirkan kamu ya di dalam kepenatannya dia sehingga apa ya mengurangi rasa kecewanya dia terhadap pekerjaan atau usahanya gitu ya. Saat ini dia juga mungkin masih di dalam eh, apa overthinkingnya dia ya terhadap perasaan dia saat ini. Apakah kamu juga merasakan perasaan yang sama sama dia? Apakah kamu juga merasakan keinginan yang sama sama dia ya, keinginan untuk berjumpa, bisa bersentuhan mungkin ya, karena di sini terlihat kartu tutup selambu yang artinya memang dia ingin sekali bercinta malam ini sama kamu, tapi di sini ada penghalang, ada kesulitan ya dalam perjumpaan atau dalam pertemuan kalian gitu ya. Jadi dia ruwet pikirannya karena tidak tersalurkan keinginan dan harapannya dia gitu ya. Akhirnya hatinya panas gitu ya. Bawaannya uring-uringan dan marah-marah terus kepada keluarganya ya, kepada pasangannya juga sama kamu banyak ngambeknya gitu. Mungkin kalau kamu sama dia bisa ketemu minggu-minggu ini gitu ya, kalau kamu yang lagi marahan bisa segera mereda ya. Karena hanya kamu yang bisa membuat emosi dia turun, emosi dia mulai stabil itu karena mungkin sudah jumpa sama kamu, sudah mungkin kamu juga sudah memberikan perhatian ya, memberikan belayan kamu, memberikan perhatian nggak cuma lewat
telepon, suara gitu, tatapan mata, tapi dari dekat langsung gitu ya. Perhatian itu yang dia inginkan, yang dia harapkan saat ini dan malam ini, itu yang dia hayalkan ya, di saat kepenatan dia terhadap pekerjaan, terhadap uang besar yang mungkin saat ini belum datang, yang sedang dia tunggu-tunggu ya. Seberapa besar cintanya dia sama kamu? Di sini sih dia sayang banget sama kamu, meskipun dia sedang sibuk ya dengan partner barunya karena pekerjaan ya, bukan bukan karena orang kedua lagi. Aku yakin banget yang pembacaan kali ini memang dia sedang ruwet sama kamu ya, karena di sini kamu banyak cemburu, banyak curiga gitu ya. Terus juga kamu mencurigai beberapa orang yang dekat dengan dia, atau seseorang yang mungkin kamu terkesan ada kedekatan ya, ada kedekatan dengan lawan jenis. Mungkin kalau kalau kamu sering lihat dia jumpa sama dia, atau kamu sering lihat di chatannya dia sering ngechat orang yang itu, yang baru itu ya, mungkin kamu prasangkanya dia memiliki perasaan gitu ya, memiliki hal yang di luar dugaan kamu gitu. Tapi sebenarnya ya, dia menjaga perasaannya tetap stabil, dan dia selalu menginginkan bahwa dirimu aja gitu ya. Iya, memang seperti itu. Kadang kita, berseujurnya tingkat tinggi banget gitu ya, karena dia punya partner yang lumayan lebih dari dirimu gitu, dari teman-teman ya. Tetapi kebayang nggak sih kalau di dunia ini semua semua pasanganmu nggak setia kayak gitu, mau jadi apa isi bumi ya. Tapi yang dilihat dari cerita Lintri kali ini, dia memang sangat 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 keras sekali menginginkan untuk bersama dengan kamu ya. Cuman di sini yang membuat agak susah, alot untuk kamu jumpa dan ketemu adalah kamu juga sudah punya pasangan gitu loh. Jadi itu yang membuat konflik besar ini nggak bisa diterabas. Kamu sendiri nggak bisa meninggalkan pasangan kamu karena mungkin kamu juga sayang sama dia ya. Lalu juga dia menunggu dan berharap lama terus, hingga akhirnya dia mungkin kecewa sebenarnya, tapi dia selalu memberikan kesempatan terus ya, untuk kamu bisa benar-benar jadi milik dia. Itu yang dia inginkan saat ini ya. Dia nggak peduli kamu mau kapan, mau gimana, tapi yang jelas kamu benar-benar ada kepastian gitu ya. Misalkan 1 tahun lagi, atau mungkin 1,5 bulan lagi ya, dia pengen ada kepastian karena dia masih masih bergelora, bergairah sama kamu gitu ya. Dia nggak mau sama yang lain, karena emang kamu adalah orang yang membuat dia mungkin selama ini terpuruk ya, dan hari ini kehidupan dia jauh lebih baik. Itu juga ada perannya dari kamu, sehingga dia tidak mau ya meninggalkan diri kamu di saat dia sedang berada di perjalanan kesuksesannya dia ingin selalu bersamamu. Dia sayang sama kamu serius ya. Dia memang mencintai kamu, meskipun apa ya namanya ya, dia sangat bergelora, bergairah tinggi, dan benar-benar nggak bisa ditahan gitu ya. Apa boleh buat, nggak bisa ketemu gitu, karena kamu kan lagi ada pasangan, ada anak gitu ya. Jadi itu yang membuat dia juga hampir ngedrop, mungkin hampir membencimu, tapi balik lagi gitu, balik terus, karena dia nggak bisa mendapatkan orang lain seperti diri kamu ya. Kamu perhatian, kamu juga penyayang, penyabar, itu yang membuat dia sayang sama kamu. Lalu kenapa masalahnya kamu sudah memiliki pasangan, kok kamu masih bisa-bisanya jatuh cinta ya? Lalu kamu nyalahin, ya nggak salah lah, namanya juga cinta gitu ya. Aduh, kacau deh ini. Ada Two of Wands ya. Oke, Two of Wands. Dia sedang ya menatap gitu, atau memilah-milih yang mana yang terbaik buat dia ke depannya. Tapi dia sudah membuat pegangan, atau dia sudah mendapatkan satu keyakinan bahwa dirimu adalah orang yang tepat untuk bersama dia sampai tua nanti, sampai kakek nenek, mungkin ke masa depan lah. Dia tidak ingin meninggalkan kamu dalam kesendirian atau bersama dengan pasanganmu saat ini. Dia sedang menunggumu ya. Dia apa ya, tidak mau atau tidak menginginkan hal-hal yang lain, hanya kamu. Dia sudah mendapatkan itu, dan dia tidak ingin membuka lembaran baru dengan siapapun lagi, dan tidak mau mencoba untuk berpaling dari kamu ya. Di sini ada Eight of Coins ya. Artinya dia sebenarnya sedang bersungguh-sungguh, sedang fokus dengan karirnya, dengan keinginan dia menjadi stabilkan finansial, bahkan dia pingin mendapatkan reward mungkin ya dalam hidupnya. Dia pingin apa ya namanya ya, pengen sukses gitu loh. Ini yang dia inginkan saat ini. Dia pingin sukses, dia pingin meraih apa yang dia selama ini idam-idamkan ya, berupa
karir. Dia sebenarnya lagi ngejar ini banget ya. Dia yang sekarang tertangkap di kartu lintriknya adalah pekerjaan dan uang ya. Lalu di kartu tarotnya juga koin dan juga fokus dalam hal pekerjaan. Meskipun sebenarnya dia benar-benar tidak percaya diri gitu ya. Sangat tidak mungkin atau tidak mampu untuk menjalankannya gitu, menjalankan bisnisnya, tapi dia berusaha terus gitu membangkitkan energi itu untuk bisa mencapai keinginan dan harapan dia ya, bisa jadi sukses di bisnis yang sedang dia bangun saat ini. Di sini ada Four of Sword. Ya, sebenarnya dia capek banget sih teman-teman. Dia udah capek, dia udah lelah gitu fisiknya ya, terluka hatinya, batinnya itu terluka. Banyak hal yang dia pikirkan ya, kamu, ya keluarganya, ya pasangan sahnya, ya pekerjaannya, ya juga dengan apa namanya, dengan keuangannya, dengan nasib dia. Dia banyak sekali yang dia pikirkan sampai dia tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat, tidak bisa berpikir dengan baik dan normal gitu ya. Karena sebenarnya juga dia udah lelah di sini ya, lelah, tapi dia berusaha untuk terus berjuang gitu ya, menghasilkan sesuatu atau menghasilkan uang gitu ya. Meskipun sebenarnya dia saat ini ya, yang teman-teman masih tahu, mungkin teman-teman lagi marahan atau mungkin teman-teman lagi nggak berkomunikasi, dia tuh lelah teman-teman, pingin dapat perhatian, pingin dapat manjaan gitu dari siapa ya, dari kamu, bukan dari pasangan sahnya gitu ya. Kenapa aku mengatakan seperti itu? Aku melihatnya di sini memang dia punya ketertarikan besar terhadap orang ketiga, dia punya perasaan yang besar terhadap orang ketiga ya. Jadi gairah dia tinggi terhadap orang ketiga, dan dia juga mengharapkan seperti hubungan ini bisa sampai ke jenjang yang serius ya, memiliki keturunan gitu, sampai mungkin berdampingan sampai kakek nenek, sampai tua lah, sampai di masa depan. Meskipun kamu di sini sebagai sebagai pihak ketiga gitu ya, kamu juga sangat memaklumi gitu ya kalau kamu itu berada di posisi ini ya. Dan ini harapan dia, Ten of Cups, pingin bahagia sama kamu, pingin mempunyai keturunan sama kamu, dia pingin ngebahagiain kamu, dia pingin kamu memiliki anak dari dia gitu ya. Jadi apa ya, dia pingin sekali hal-hal ini terwujud. Makanya kamu selalu afirmasi yang terbaik ya. Kalau dia mungkin cuek, banyak diem, atau dia sering gelisah, atau dia sering tidak menghubungi teman-teman, mungkin itu juga aku lihat dari kartu tadi yang teman-teman juga dengar ya. Dia kelelahan, dia capek batin sebenarnya ya. Dalam hal ini kan dia juga ngerasa nyaman dengan teman-teman, jadi apa ya namanya, emosi dia agak reda, agak stabil gitu ya kalau udah ketemu atau ngobrol sama teman-teman. Tapi bagaimana untuk yang tidak ngobrol dan tidak pernah ketemu sama kamu ya, yaitu dia jadi gampang emosian, banyak diem, cuek gitu. Apa yang mesti dilakukan kamu ke dia ya, kamu harus bisa menemui dia gitu ya, menemui dia, bicara dari deket, bukan bicarakan atau memecahkan masalah, tapi melepas rindu, melepaskan sesuatu yang sebenarnya dia tahan selama ini ya. Kerinduannya udah membludak gitu, mungkin kamu udah beberapa lama ini nggak jumpa karena kamu juga sibuk bekerja, dia juga sibuk bekerja, kamu sibuk dengan keluarga dan anakmu, dan dia juga sibuk dengan bisnis barunya. Jadi kalian berdua sama-sama disibukkan dengan kegiatan kalian sehari-hari. Di sini ada Five of Wands ya, kamu sama dia sering bertengkar ya. Kamu dan dia selalu bertengkar dengan hal-hal kecil, hal-hal yang mungkin kalian sedang dibahas. Mungkin dia suka dengan sesuatu tentang apa ya, mengulik pekerjaannya dia gitu ya. Tapi kamu di sini ngerasa curiga bahwa nyesannya dia sedang ada sesuatu, sedang dia melupakan kamu, padahal dia fokus di dalam pekerjaannya, dia fokus di dalam usaha dan karirnya. Tapi kamu ngerasa selalu seperti dia main belakang ya. Jadi kamu juga khawatir hal tersebut terjadi sama kamu. Akhirnya kamu selalu saja bertanya dengan nada emosi yang tinggi, dan kamu kayak seperti seakan-akan mengajak perang terus gitu, gulat terus. Itu yang membuat dia saat ini mungkin banyak diam dan capek gitu secara batin dan fisik ya, ingin istirahat, bukannya ingin berpisah atau meninggalkan kamu. Di sini ada The High Prince. Lihat kan gambarnya, liatin tuh rambutnya acak adut ya. Oke, seperti dia tuh menyimpan rasa emosi ya, tapi dia masih bisa dikendalikan ya, tapi tidak terlalu bisa
membuat dia lebih tenang saat ini. Karena apa? Karena dia sebenarnya nggak tahan sih dengan adanya jarak di antara kalian, apalagi kamu juga saat ini sama-sama diem ya, mungkin kamu ngerasa membalas dendam atau kamu membalas sikapnya dia, padahal dia sebenarnya tidak mau kamu berubah gitu ya. Dia ingin kamu yang seperti dulu, yang selalu ceria, semangat, selalu memberikan apa namanya, kasih sayang, kelembutan, dan tidak pernah marah gitu ya. Dia tidak mau sampai kamu berubah ke arah hal-hal yang jelek gitu ya. Jadi saat ini dia banyak diam, banyak ngalah. Sebenarnya dia pingin kamulah yang banyak mengerti dia gitu. Saat ini mungkin dia di fase yang sedang tidak baik-baik saja ya, di fase dimana dia banyak sekali kehilangan, baik itu uang gitu ya, kepercayaan dari orang lain, itu yang membuat dia ngerasa kesepian, ngerasa harus menyimpan semua menjadi rahasianya dia ya. Mungkin dia juga menolong dirinya sendiri dari dikecewakan oleh orang lain gitu. Tapi dia selalu berharap bisa deket sama kamu, menumpahkan semua ceritanya ke kamu. Tapi untuk saat ini gitu ya, dia untuk saat ini bukan dia tidak mencintai kamu atau mungkin lewat handphone tidak bisa dibalas chatnya atau teleponnya tidak bisa diangkat, tapi cobalah untuk ketemuan, cobalah untuk bertemu ya. Dari situlah mungkin akan ada apa namanya teman-teman, perasaan dia bisa berubah, kamu bisa bertanya dari deket, tapi jangan sampai terbawa emosi gitu ya. Memang obatnya satu, harus berjumpa, tapi gimana kalau dianya nggak mau katanya gitu ya, nggak mau jumpa. Nggak, kalau aku bilang di kartu ini, dia bukan tipe orang yang menolak kamu, bukan tipe orang yang punya pasangan lagi selain dengan kamu dan pasangan saya. Di sini dia mencintai kamu sebagai orang ketiga. Ya, di sini dia berharap sekali ingin jumpa sama kamu, ingin melepaskan rindu dengan kamu, dan hanya kamu saat ini yang dia sayangi, selain dari keluarga dan pasangan sahnya saat ini ya, seperti itu. Lalu di sini ada As of Sword ya. Oke, As of Sword. Dia memang cerewet, bawel, tegas, banyak sekali tuntutan, banyak sekali hal-hal yang harus kamu mungkin ikuti ya. Jadi itu yang membuat kamu nggak tahan juga, sering bertengkar atau sering salah paham ya. Padahal sebenarnya niat dia baik ya, niat kamu juga sebenarnya tidak mau dikekang, tidak mau di kepoin terus. Tapi apa boleh buat, jadinya semua ini harus terjadi karena nggak nyambung gitu ya. Nggak nyambung, kamu pinter, dia pinter. Kalau orang sama-sama pinter nggak nyambung kalau dalam hal cinta. Adanya ribut aja gitu ya. Harus salah satunya mengalah gitu, harus satunya bodoh dalam hal emosi. Jadi dia nggak bisa mengeluarkan perlawanan. Jadi keadaan yang namanya percintaan tetap adem ayem meskipun ada ribut-ribut dikit, tapi mengerti di posisi mana, di bagian mana yang harus diperbaiki. Jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu lebar kemana-mana ributnya. Ada the justice ya, ada the justice dimana sebenarnya dia selalu mempertimbangkan gitu ya. Jadi apa-apa dia pasti akan ngasih tahu ke kamu gitu, meskipun lambat laun, tapi dia akan selalu cerita sama kamu, meminta pendapat dari kamu, bagaimana baiknya, bagaimana apa yang harus dijalankan, yang mana yang harus ditinggalkan gitu ya. Meski bukan hari ini, kapan-kapan dia pasti, atau dia punya waktu sendiri untuk bisa menjumpai teman-teman dan menceritakan masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Oke, di sini ada the Fool ya. Dia dengan banyaknya kepusingan ini, dia berusaha untuk happy, berusaha untuk melupakan semua kejadian, bukan kejadian ya, dia melupakan semua beban masalah seperti pekerjaan, hutangnya dia gitu ya, yang mungkin belum terbayar, keuangan yang carut marut ya. Tapi dia tidak memikirkan hal itu, dia tidak mau seperti itu. Jadi dia membebaskan diri, bersenang-senang gitu ya. Bersenang-senang di sini bukan minum-minuman keras atau ke tempat-tempat yang negatif, tapi dia berusaha untuk menggembirakan hati agar dia tidak cepat sakit atau tidak sering banyak keluh kesah gitu. Jadi dia menghibur dirinya untuk selalu gembira. Itu tipsnya buat dia sendiri. Dia pinter sebenarnya orang, jadi dia tahu bagaimana harus berusaha dan bergerak. Oke, untuk teman-teman semuanya yang berada di posisi ini ya, jarang-jarang sih ada orang yang sudah punya keluarga tapi ternyata juga dia malah sayang bangetnya sama teman-teman yang pihak ketiga ya.
Bukan masalah materi dicukupi ya, tapi secara emosional dia begitu sangat mencintai kamu, menyayangi kamu gitu. Jadi kalau kamunya pergi atau kabur dia suka sakit, dia suka banyak pikiran gitu ya. Sebenarnya gitu, memang betul-betul dan memang betul saya bilang di sini, ini bukan ramalan, dia ini hanya baca kartu ya. Tapi memang dia benar-benar hanya kamu yang dia sayang dan dia merindukan kamu gitu ya, ketimbang pasangan satu anaknya. Tapi dia begitu sangat mencintaimu, bersungguh-sungguh dengan kamu, tapi keadaannya untuk saat ini kamu juga sudah punya pasangan gitu ya. Jadi agak susah untuk bisa mendapatkan kebersamaan dan bisa ketemuan ya. Itu yang membuat kalian jadi jauh saat ini, dan hari ini dia banyak cuek, banyak diem sama kamu karena dia ngerasa sudah tidak bisa berusaha lagi untuk bisa mendapatkan kamu atau untuk bisa melanjutkan hubungan ini. Tapi dia nggak bisa pergi jauh ya. Itu dalam hatinya bicara seperti itu gitu, tapi dia tetap dalam kehidupan nyatanya tidak bisa jauh dari kamu itu ya, meskipun dia banyak diam gitu, berusaha agar kamu juga enggak terbebani dari cerita dia gitu ya. Akhirnya jadi terbiasa cuek dan diem sama kamu. Jadi kamunya harus pinter-pinter ngerayu, pinter-pinter ngajak ngobrol lah gitu. Bukan arti kata ngerayu itu hal negatif, bukan ya. Tapi sebisanya kamu bagaimana bisa melunakkan hatinya yang sedang menyimpan banyak beban deritanya. Di sini ada inisial H. Oke, buat teman-teman yang suka komplain gitu ya untuk hal-hal seperti ini, teman-teman nggak usah apa ya, mungkin kamu denger ya teman-teman, kamu nggak suka dengan ramalan. Ini bukan ramalan ya, ini membaca sebuah kartu atau gambar. Jadi kalau teman-teman masih menganggap ini sesuatu yang dilarang oleh agama ya, teman-teman bisa gitu ya, bisa memblok akun ini saja ya, tidak perlu harus seperti itu. Jadi usaha orang tuh beda-beda ya. Ada yang dengan cara membaca kartu dia sudah bisa menyenangkan hatinya, menyenangkan jiwanya. Ada juga dengan bekerja dia bisa membuat hatinya happy, badannya segar gitu. Dengan bekerja dia seperti semangat terus gitu ya. Ada juga yang ya yang lainnya juga dengan hobinya masing-masing gitu ya. Yang mereka lakukan adalah sebenarnya gitu supaya kehidupan ini terus berjalan gitu ya, keluh kesah itu hilang gitu. Jadi tanda dia bersyukur kepada Tuhan dan menerima keadaan meskipun banyak penderitaan yang selalu dijalankan ya. Tapi selalu endingnya mungkin dari teman-teman berpikir buruk ya. Tapi di sini aku melihat tidak ada kejelekan ke masa depan. Justru nanti kalau misalnya hidup bersama dan bisa gitu ya, dia adil kok gitu ya. Tapi lama kelamaan mungkin kamu juga ketahuan sama pasangan saya, tapi dengan itu dia menerima kamu gitu ya dengan ikhlas, dan akhirnya kalian mungkin tidak akan berpisah. Kamu tidak berpisah, dia juga tidak berpisah dengan pasangan saya ya. Oke, begitu damai sekali hidup ini ya di bacaan kartu hari ini. Aduh, amazing banget sih malam ini Kak pembacaan kartunya. Oke, aku mau tambahin 3 kartu di atas ya. Oke, teman-teman semuanya. Aku bacakan zodiaknya ya. Di sini ada zodiak Aries ya. Ada Virgo, ada Libra, terus Gemini, Aquarius, enggak, ada Leo ya. Sagittarius, Aries, Scorpio, Libra, dan Aquarius. Jadi di sini teman-teman semuanya ada energi tinggi dari Leo, Libra ya. Leo dan Libra juga Aries ya. Oke teman-teman semuanya, inisialnya silahkan dilihat. Dan cukup sekian video dari saya. Kita ketemu lain waktu, dan selamat tinggal. Bye bye, sehat selalu, panjang umur. Terima kasih banyak semuanya, dadah.